Apa kabar? Kita jumpa lagi. Kita akan membahas soal yang ke-34 untuk latihan seri TKA. Kali ini kita akan membahas soal tentang pertidaksamaan bentuk rasional ya, bentuk pecahan. Jadi ada 2x minus 1 per x plus 3 lebih dari sama dengan 1. Nah, tugas kita adalah menentukan himpunan penyelesaian dari X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Gitu ya. Yuk, langsung saja kita bahas soal ini. Ini soal yang menarik tentu saja ya. Jadi kalau kita memiliki sebuah pertidaksamaan seperti itu ya, saya tuliskan di sini 2x minus 1 per x plus 3 lebih dari sama dengan 1. Maka prinsip pertama yang kita perlu lakukan untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini adalah kita menjadikan tempat di seberang ya dari salah satu, entah di kiri entah di kanan, yang memungkinkan, yang mudah untuk kita lakukan, itu bernilai sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini 2x minus 1 per x plus 3, di seberangnya itu 1 nilainya ya, di seberangnya itu 1. Nah, maka 1 ini kita pindahkan ke sebelah kiri supaya posisi 1, tempat di mana sekarang bernilai 1 itu kemudian bernilai 0 karena satunya meninggalkan tempat itu ya. Maka menjadi 2x minus 1 per x plus 3. Oke. Minus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini yang penting. Oke. Ini langkah pertama yang perlu kita lakukan. Nah, setelah itu kita melakukan penyederhanaan bentuk yang sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri ini kita sederhanakan. Kita melakukan penyamaan penyebut ya. Minus satunya kita ubah menjadi bentuk rasional. Maka menjadi 2x minus 1 per x plus 3 dikurangi x plus 3 per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian kita satukan penyebutnya menjadi per x plus 3. Oke. Hati-hati di sini karena di sini negatif ya. Hati-hati. 2x min 1 di sebelah kiri tidak ada perubahan. Nah, perhatikan yang sebelah kanan x plus 3. Ketika kita satukan penyebutnya, perhatikan baik-baik perubahan tandanya. Min x, ini kan plus 3 ya, menjadi minus 3. Mengapa begitu? Karena ininya minus, di depannya minus. Kalau di sini kan plus ya, di depan ini plus. Maka tidak mengalami perubahan tanda 2x minus 1-nya. Tetapi karena di depan x plus 3 itu minus, maka ketika disatukan penyebutnya, tanda x plus 3 ini berubah menjadi minus x minus 3. Lebih dari sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan posisi pembilangnya ini. Kita hitung ya, 2x dikurangi x menjadi x. Minus 1 minus 3 menjadi minus 4 per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah pertidaksamaan ya, yang nilainya dibandingkan dengan 0, di seberangnya 0, dan bentuknya sudah sederhana. Ya, artinya kita sekarang sudah bisa mencari nilai x pembuat 0 ya dari masing-masing faktor. Faktornya ada 2. Faktor di posisi pembilang itu ada 1 faktor yaitu x minus 4, dan faktor di posisi penyebut ada 1 faktor yaitu x plus 3. Masing-masing memiliki x pembuat 0 ya. Untuk faktor di posisi pembilang x minus 4, maka
X pembuat nolnya adalah X sama dengan 4. Sedangkan di posisi bawah, di posisi penyebut X plus 3, maka faktor atau X pembuat nolnya adalah X sama dengan minus 3. Ya, jadi ini ke sini, yang ini ke sini. Oke? Itu ya. Nah, kita cek sekarang dengan garis bilangan. Kita cek menggunakan garis bilangan, kita buat garis bilangan, ya. Garis bilangan mendatar, begitu. Nah, mengilustrasikan ini seperti sumbu X ya. Sumbu X itu kan posisinya mendatar. Lalu kita masukkan angka batas. Angka batasnya ini, 4 dengan min 3. Berarti min 3 di sebelah kiri, lebih kecil kan, posisi di sebelah kiri, 4 di sebelah kanan, gitu. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat ini kan lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan ya. Karena lebih dari sama dengan, maka mestinya kita arsir dong. Artinya 4 dan min 3 kan ikut dong. Nah, tapi hati-hati, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Ingat, X plus 3 itu penyebut. Kalau X-nya sama dengan minus 3, maka minus 3 ditambah 3 itu menjadi 0. Ya. Nah, pembagian terhadap 0 itu kan menjadi masalah ya. Pembagian dengan 0 itu menjadi masalah. Betul ya? Maka pembilang itu boleh 0, tetapi penyebut tidak pernah boleh 0. Penyebut tidak boleh 0. Maka yang minus 3 jangan diarsir. Artinya minus 3 tidak ikut. Tetapi yang 4 boleh diarsir ya. Oke ya. Jadi pembilang boleh bernilai 0, tapi penyebut tidak boleh bernilai 0. Oke. Nah, kemudian kita cek sekarang ya. Garis bilangan ini sekarang terbagi dalam 3 wilayah. Wilayah kiri, tengah, dan kanan. Ya, kita cek. Di wilayah-wilayah tersebut, nilai X-nya apabila disubstitusikan ke dalam pertidaksamaan ini, hasilnya akan positif atau negatif. Akan lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah, cara paling mudah ngecek pakai angka yang mudah dihitung, angka 0. Angka 0 ya ada di tengah. Angka 0 ada di tengah ini ya. Oke, cek dengan 0 ya. Cek dengan 0. Cek dengan 0. Oke. Ketika cek dengan 0, maka menjadi 0 dikurangi 4 dibagi 0 ditambah 3. Hasilnya adalah minus 4 per 3. Nah, yang diperhatikan tanda minusnya ini. Oh, berarti wilayah di tengah itu, semua nilai X-nya yang tadi dicek dengan perwakilan 0, apabila disubstitusikan ke pertidaksamaan, ya, menggantikan X, nilai X, hasilnya pasti akan negatif. Ya. Nah, di kanan nyebrang, pasti dia berubah positif. Ke kiri juga nyebrang kan, pasti dia juga berubah positif. Yang dicari lebih dari sama dengan 0, yang dicari itu yang positif. Berarti hasilnya ini. Ya. Di sebelah kiri minus 3 dan di sebelah kanan 4. Itu hasilnya. Oke, maka kalau kita tulis jawabannya, himpunan penyelesaiannya menjadi himpunan X sedemikian sehingga X-nya kalau di sebelah kiri kan lebih kecil ya, kurang dari min 3. Atau X-nya lebih dari sama dengan 4. Kan diarsir ini ya, 4-nya ikut. Di mana X elemen bilangan real ya. Ini jawabannya. Nah, kalau kita lihat maka jawaban yang tepat, pilihan yang tepat adalah A. Betul ya? Oke, seperti itu caranya ya. Semoga ini membantu, semoga bermanfaat. Semangat, God bless.